Halo teman-teman, selamat pagi. Jadi di video kali ini saya akan membahas bagaimana pergerakan harga emas di hari Jumat tanggal 19 Desember tahun 2025 menurut pandangan saya. Ya, jadi sebelum saya lanjut, jangan lupa teman-teman untuk dukung terus channel ini, tekan like, komen maupun subscribe-nya agar channel ini bisa semakin berkembang, bisa semakin banyak dikenal orang dan bisa bermanfaat bagi yang membutuhkan. Oke, langsung saja kita lanjut. Jadi di analisa saya pada hari Kamis semalam di mana saya ada menyarankan untuk melakukan sell di 42 sampai 36 dan juga saya menyarankan untuk melakukan buy di 308 sampai di 300 ya. Dan kalau kita lihat bagi yang ikut ataupun menonton analisa saya mungkin sudah merasakan profit yang sama di grup kita juga sama ya, dimana saya menyarankan hal yang sama ya, yaitu melakukan sell di 36 dan melakukan buy di 08 di sini. Dan kalau kita lihat harga benar-benar masuk di 36 di sini dan turun setelah naik ketika menyentuh area buy kita. Ya, jadi analisa saya memang seperti itu ya, saya memberikan gambaran bagaimana pandangan saya dan juga saya memberikan area entry. Sehingga bagi yang menonton video saya ya punya pandangan dan juga punya area entry sehingga tidak abu-abu, tidak menyuruh tidak menebak-nebak kira-kira bagaimana pergerakan harga. Ya, karena saya adalah seorang yang menganalisa pergerakan harga dari dalam sehingga saya sudah menebak kira-kira harganya akan kemana berdasarkan fundamental yang ada ya. Jadi saya menggunakan fondasi fundamental. Oke, kita langsung saja bagaimana pergerakan harga hari ini. Sebelum itu saya informasikan bagi yang tertarik dengan analisa saya dan ingin bergabung dengan kita di grup, dapat hubungi ya, WA kita ada di kolom komentar maupun di deskripsi. Kita langsung saja bagaimana dengan fundamental hari ini yang bisa kita jadikan sebagai fondasi pergerakan harga hari ini. Kalau kita lihat di sini ya, ada indeks harga PCE untuk yang tahunan di bulan Oktober dan bulanan. Sebelum itu kita harus tahu dulu apa ini PCE ya. PCE ini adalah singkatan dari Personal Consumption Expenditure ataupun indikator yang mengukur inflasi dari sisi konsumen ya. Jadi PCE ini mengukur perubahan harga dan harga barang dan jasa ya yang dikonsumsi ya, yang dikonsumsi warga di Amerika sana ya. Jadi inflasi dari sisi konsumen. Kalau kita lihat sebelumnya 2,8, yang bulanan adalah 0,2, prediksinya perkiraannya belum ada. Maka kalau di sini nilai aktualnya lebih tinggi, berarti kemampuan ya konsumen masih kuat sehingga USD itu akan menguat dan gold itu akan turun ya. Jadi PCE ini merupakan indikator favorit dari Fed untuk inflasi ini ya. Jadi lebih dipakai oleh the Fed PCE ini daripada CPI ya. Jadi maka secara psikologis kalau malam ini ada news tentang PCE dan kalau kita lihat perkiraannya belum ada, maka akan timbul kekhawatiran ya. Kita menempatkan diri kita bagaimana kalau kita sebagai pelaku pasar yang melihat data ekonomi sebagai langkah kita untuk melakukan suatu transaksi ya, pasti kita akan menunggu ya. Sehingga kalau kita sudah menunggu, maka kekuatan dari buyer itu akan melemah dan yang sudah masuk duluan pasti akan mengamankan profitnya sehingga kemungkinan terjadi koreksi pada hari ini ya. Jadi secara psikologisnya seperti itu. Kalau kita lihat juga yang di sini ini hampir sama aja ya. Oke, kita lihat di sini ada pidato anggota FOMC William. Jadi ini pidato ini dia bukan data tapi lebih kepada nada ya. Apa yang disampaikan itu yang akan diperhatikan. Jadi kalau nadanya lebih hawkish maka gold itu bisa lebih tertekan. Kalau nadanya lebih dovish maka gold itu maka mungkin saja akan naik. Cuman lihat juga ya hasil PCE nanti. Oke, pidato anggota FOMC seperti itu. Terus kita lihat yang 3 bintang saja. Penjualan rumah lama. Apa itu penjualan rumah lama? Jadi ini adalah jumlah rumah yang sudah ada ya, bukan rumah baru yang baru dibangun, tapi rumah yang sudah ada, penjualan rumah yang sudah ada selama sebulan. Kalau kita lihat diprediksikan naik, kalau nilainya memang naik berarti
kemampuan masyarakat ya di tengah suku bunga saat ini masih mampu untuk membeli rumah dengan suku bunga ini. Berarti kalau nilainya tinggi ya berarti dengan suku bunga yang ada saat ini saja kemampuan masyarakat masih kuat, ya kan? Jadi USD itu akan menguat dan gold itu akan turun. Jadi ini mengindikasikan daya beli masyarakat, ya, kondisi suku bunga dan kesehatan di sektor properti. Jadi sudah dapat ya kesimpulannya ya. Dengan adanya news nanti malam PCE ini, kesimpulan dari sisi psikologis yang sudah saya bacakan adalah market akan lebih berhati-hati sehingga akan ada terjadi koreksi. Ya, koreksinya adalah koreksi sehat, di mana buyer ini akan lebih melemah dulu, menunggu bagaimana nanti rilis yang ada. Cuman kalau sudah masuk sesi New York, ya sesi Amerika, perlu dihati-hati karena biasanya market akan bergerak duluan, ya, melakukan pricing in dan lain-lainnya. Oke, jadi di sini sudah saya tandain ya potensial buy dan area demand untuk kita melakukan buy. Jadi ini dua area adalah area yang baik di mana kita bisa melakukan buy. Dan tadi di grup sudah saya sampaikan ya. Karena sebelum membuat video ini saya sudah sampaikan bagaimana area sell kita yang baik ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan ini merupakan area sell supply high risk ya, HR high risk. Ya, tadi juga sudah saya sampaikan di grup untuk melakukan sell pada area yang sudah saya tandai ini. Jadi kalau kita lihat ya harga masuk dan saat ini ya harusnya kalau kita entry sudah profit di 23 udah lebih kurang 100 pips ya. Dan sesuai dengan apa yang saya sampaikan di news tadi ya, psikologisnya akan terjadi koreksi dan benar saja ya kalau kita lihat koreksi sudah mulai terjadi. Namun kalau kita lihat di sini ya di area yang sudah saya tandain ini akan menjadi area yang dimana banyak order buy yang sudah menunggu ya, order buy yang sudah menunggu. Ketika harga masuk maka kemungkinan dari buyer ini sudah akan ada perlawanan sehingga kita boleh melihat ya ketika harga masuk kita pakai time frame yang lebih kecil saja. Di sini saya pakai time frame 1 jam. Maka ketika harga masuk kita boleh menggunakan time frame M5 ataupun M5 menit untuk melihat apakah adanya konfirmasi. Ya, bagaimana konfirmasi yang jelas ketika harga masuk? Ya, kita cari saja ya engulfing yang kuat, bullish engulfing yang kuat, dimana kalau di M5 ada terbentuk pola engulfing yang kuat, maka kita boleh masuk untuk melakukan buy. Ya, bisa itu dijadikan sebuah konfirmasi. Oke. Jadi area resistan untuk sesi Asia dan Eropa saat ini adalah area yang saya tandai di sini ya di 37 ya, 36 ini bisa menjadi area yang resistan kuat di mana ketika harga mencoba naik pasti akan terjadi pantulan. Jadi kalau kita ada melakukan sell area ini maka SL kita harus lebih jauh daripada area resistan yang ada ini ya. Jadi area ini bisa menjadi area resistan yang cukup kuat menurut saya, dan di sesi Asia dan Eropa ini mungkin akan sangat susah untuk menembus. Namun untuk sesi New York perlu lebih berhati-hati ya. Oke, saya rasa penjelasan saya sudah cukup jelas ya untuk area entry-nya, dimana kalau kalian mau sell ya ini bisa menjadi area sell namun lebih high risk, dan kalau ingin lebih resiko yang lebih kecil maka kalian boleh tunggu ya di area atas ini ya. Jadi seperti itu saja yang bisa saya sampaikan pada video saya kali ini ya. Ini bukan ajakan saya untuk melakukan entry ya, keputusan di tangan Anda masing-masing. Saya hanya menyampaikan apa yang menjadi pandangan saya untuk pergerakan harga hari ini. Terima kasih dan salam sejahtera untuk kita semua.